perbudakan modern. Perbudakan saudara. Kerja, kerja, dan kerja. Para buruh kali ini kembali menyuarakan suaranya di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023, tepatnya di kawasan sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan mereka berorasi mengenai 6 tuntutan. Apa saja 6 tuntutan yang mereka ajukan? Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 2. Cabut Parliamentary Threshold 4% dari suara sah nasional dan cabut Presidential Threshold sebesar 20% dari suara sah nasional. Yang ketiga adalah sahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, dan tolak hostum. H. Hapus. O. Outsourcing. OS. Host. Hapus outsourcing. Tum. Tolak upah murah. Yang keempat adalah reforma agraria dan kedaulatan pangan anti impor. Yang kelima adalah tolak RUU Kesehatan. Tolak RUU Kesehatan. Dan yang keenam adalah pilih calon presiden 2024 yang pro kepada buruh, yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang peduli pada persoalan kelas pekerja. Aksi yang diorganisir oleh Partai Buruh, Organisasi Serikat Buruh, petani, dan kelas pekerja menghadirkan lebih dari 50.000 buruh yang diangkut oleh 900 bis. Titik aksi demo mereka di Jakarta ada 2, yaitu kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat dan Istora Senayan. Selain di Jakarta, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga serempak melakukan aksi May Day. Bukan hanya Partai Buruh, namun aliansi-aliansi lain juga turut hadir bersuara dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan hak-hak pekerja. Kita tahu Presiden mencanangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dia berharap banyak dengan konsep ekonomi kreatif bisa mesejahterakan rakyat dan sebagainya. Tapi dalam pengamatan dan pengalaman kami, kita melihat model pembangunan atau pengembangan ekonomi kreatif Indonesia ternyata mengabaikan kesejahteraan pekerjanya yang jumlahnya menurut pemerintah ada 19 juta orang gitu ya. Kita lihat upahnya sangat rendah. Menurut data BPS, upah di 2019 rata-rata hanya 2,4 juta. Dan itu menurut mereka di bawah rata-rata upah pekerja dari semua sektor. Kemudian ada problem juga tentang jam kerja yang panjang atau overwork. Data BPS juga menyebutkan lebih dari 28% pekerja ekonomi kreatif itu bekerja di atas 48 jam setiap pekannya. RUU yang memotong upah 25% untuk sektor industrial. Nah, kita protes tidak setuju di situ. Di Istora Senayan, mereka mengadakan acara tersendiri. Namun, salah satu acaranya adalah mengundang calon presiden pilihan dari Partai Buruh yang sudah ditentukan beberapa nama di Rakernas April 2023. Keempat nama tersebut yaitu Najwa Shihab, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Said Iqbal. Untuk Pak Prabowo, memang kami sudah memutuskan tidak mengundang dan tidak terpilih di Rakernas Partai Buruh. Karena katanya setuju dengan Omnibus Law 80% Cipta Kerja sudah mengadopsi isu buruh. Nanti kami meminta klarifikasi lagi pada Pak Prabowo. Benar nggak seperti itu? Kemudian Pak Anies Baswedan tidak memberikan respon apapun. Tidak ada sama sekali. Yang memberikan respon adalah Pak Ganjar Pranowo, tetapi tidak bisa hadir karena dipanggil oleh partai politiknya. Dan Najwa Shihab kami undang. Kemarin masih bersedia hadir, tapi nampaknya Mbak Najwa ada kepentingan yang nggak bisa beliau tinggal. Memang beliau waktu itu pesannya, kalau bisa hadir saya akan hadir, kalau nggak bisa. Saya pikir itu jelas sikap Partai Buruh. Partai Buruh akan memutuskan sekitar Juli atau Agustus siapa calon presiden. Berbahagialah calon presiden yang didukung Partai Buruh. Kami punya captive market 10 juta.
May Day 2023 kali ini masuk dalam tahun politik Indonesia. Tapi jangan sampai dijadikan kendaraan untuk para penguasa naik di tahtanya, namun malah mengesampingkan hak-hak para buruh. Sekali lagi, hak para buruh lah yang harus dikedepankan. Selamat Hari Buruh! Jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.